الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang melimpah ruah. Nikmat yang tidak bisa kita ganti dengan nilai apapun kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan nikmat terbesar yang tidak bisa kita gantikan dengan nilai dunia dan seisinya, yaitu nikmat iman dan Islam serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat hidayatut taufik datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada orang-orang hamba-hambanya yang Dia pilih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak bersedih ketika mendapati kerabatnya tidak semuanya mau mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai untuk masuk ke dalam Islam, karena sesungguhnya hanya Allah sajalah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka ini adalah satu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan sampai nafas terakhir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman serta taufiknya. Dan mari sama-sama kita syukuri nikmat tersebut dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan setiap ketaatan kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang salat Idul Adha atau syariat Idul Qurban, tentu tidak terlepas daripada syariat Nabi Ibrahim alaihi salam dan kisah bersama istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihi salam.
Satu kisah yang menjadi pelajaran penting buat kita. Betapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu bentuk pengorbanan. Pengorbanan yang tanpa batas. Bahkan pengorbanan kalau perlu mengorbankan harta jiwa dan nyawa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang kisah keluarga Ibrahim alaihimussalam adalah cerita yang syarat dengan pengorbanan. Bukan sekedar mengorbankan bukan sekedar mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam, tapi perjalanan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya syarat dengan pengorbanan. Dari mulai berdakwahnya Ibrahim, kemudian sampai mendapatkan perlawanan dari kaumnya dan penguasanya ketika itu, sehingga menyebabkan beliau harus dibakar hidup-hidup. Kemudian bagaimana pengorbanan Ibrahim alaihissalam yang kemudian harus berhijrah dari Syam ke negeri Bakkah atau Makkah hari ini. Dan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil alaihimussalam jauh dari negeri Syam ke negeri Makkah, lebih kurang 1000 kilometer ditempuh dengan jalan kaki. Kalau dengan pesawat mudah saja hari ini kita melakukan perjalanan. Tapi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya menempuh perjalanan sampai ke negeri Makkah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita bawahi, bahwasanya apa yang dilakukan oleh para wali-wali Allah, para anbiya dan Rasulullah adalah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Sehingga Ibrahim harus rela meninggalkan Siti Sarah di Syam untuk kemudian pergi menjalankan perintah Allah ke negeri Makkah. Tidak cukup sampai di situ. Ketika sampai negeri Makkah, maka Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil. Bi ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, di satu wilayah yang tidak ada tanam-tanamannya, tandus, kering kerontang. Tapi subhanallah, karena menjalankan perintah Allah, maka Ibrahim tempatkan Hajar dan anaknya di Makkah tersebut. Sampai kemudian Hajar ketika sang suami pulang, "Dek, abang balik ya." Kemudian apa kata Hajar alaihissalam? "Sebentar, kamu menjalankan ini, kamu meletakkan kami di sini, itu karena memang kamu jauhkan saya dengan Sarah?" Katakanlah ini cerita imajiner, atau karena memang menjalankan perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan, ini karena perintah Allah. Saya tempatkan kamu di tempat ini karena menjalankan perintah Allah. Kemudian Hajar dengan mantap mengatakan, idan lam yudayyi'ni. Maka Hajar mengatakan, kalau itu perintah Allah, maka niscaya dia tidak akan melantarkan aku di tempat ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan mantap Hajar mengatakan kepada Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, maka dia tidak akan melantarkan kami di sini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita membayangkan sejenak bagaimana keadaan Ibrahim, Hajar dan Ismail alaihissalam ketika itu jauh dari negeri Syam ke tempat yang tidak dikenal sama sekali oleh Hajar dan Ismail. Tapi kemudian tidak ada penduduk ketika itu sama sekali. Padang tandus, kering kerontang, panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Pengorbanan macam apa yang diberikan Ibrahim, Hajar dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam logika kita tidak ada jalan keluar di tempat itu. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Apa yang mau diusahakan seorang Hajar dan Ismail yang dalam keadaan lemah ditempatkan dalam tempat yang subhanallah. Tapi masih ada manusia hari ini diberikan kesempurnaan fisik, diberikan kemampuan ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna,
tapi kemudian masih ragu dengan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar menjadi teladan buat kita semua, terutama kepada para ummahat. Kalau semua atas dasar perintah Allah, lam yudayyi'ni, maka Allah tidak mungkin menelantarkan aku. Ketidakadaan suami, ketidakadaan orang tua, ketidakadaan anak-anak kita bukan kemudian menjadi penyebab kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kemudian kita kalap, khilaf, dan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba pun yang hidup di muka bumi ini sejak dia dilahirkan sampai dia wafatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan baginya rezekinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak selesai sampai di situ, maka yang terjadilah ketika Ibrahim pergi meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah tandus yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada warganya, tidak ada penduduknya. Maka hari berlalu, seorang Ismail tentu kelaparan. Sang bayi kecil tentu memerlukan nutrisi lebih. Maka sang ibu yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun melakukan perjalanan Safa dan Marwah. 400 meter dia tengok dari Safa menuju Marwah, ada oase Fata Morgana. Dia berlari ke Marwah, nampak terlalu jauh, dia tengok balik di Safa ternyata ada air. Dia balik sampai 7 kali bola balik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah air yang muncul dari kaki Ismail terletak di Safa dan Marwah? Bukan. Bukan di tempat berlarinya Hajar dari Safa dan Marwah, bukan. Tetapi justru dia muncul di kakinya Ismail alaihi salam. Seolah-olah Allah yang mengatakan kepada kita, ayolah usaha sedikit saja. Apakah kemudian kalau Hajar tidak berlari kemudian air tidak muncul? Air akan tetap muncul. Karena bayi Ismail akan terus berteriak, akan terus menggoyang-goyangkan kakinya, akan terus membentur-benturkan kakinya ke bumi ini. Tetapi Allah tidak semudah itu memberikan hak hambanya kepada hambanya. Tapi Allah ingin memastikan bahwasannya seorang Hajar memang menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kemudian berjalannya waktu, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika Ismail sudah beranjak remaja, berarti dia sudah bisa membantu orang tuanya. Maka Ibrahim pun datang. Hadirin ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini menarik. Dalam ayat ini kisahnya hanya sejenak saja, yaitu Ismail sudah beranjak remaja, kemudian Ibrahim datang, kemudian dia menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, qala ya bunai inni ara fil manam anni azbahuk. Kata Ibrahim, wahai anakku yang aku cintai. Ya bunai adalah bentuk panggilan kasih sayang. Saking dekatnya anak dengan bapak, ternyata jauhnya Syam ke negeri Makkah tidak menyebabkan jauhnya hati antara ayah dan anaknya. Maka untuk bapak-bapak yang bekerja jauh di luar kota, bahkan ada yang berlabuh, bahkan ada yang kemudian di atas kapal 3 bulan, 6 bulan lamanya, jangan bersedih hati. Apalagi sekarang ada video call, ada teknologi, zaman Ibrahim belum ada. Maka kalaupun jauh dan tidak bisa akses komunikasi dengan keluarga, jangan pernah jauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan doa untuk anak-anak dan istri kita. Jangan lupa untuk minta kepada Allah hidayah dan taufiknya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga anak dan istri-istri kita. Bayangkan ketika lama tidak berjumpa dengan anaknya, bahkan seorang anak yang dinantikan puluhan tahun lamanya, hampir 90 tahun. Ibrahim alaihissalam menikah dengan istrinya Sarah, belum dikaruniai anak. Kemudian menikah dengan Hajar, dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Anak yang dinanti-nanti, anak yang dicintainya, kehadirannya dirindukan sekian lama. Karena perintah Allah, Allah turunkan firman-Nya, perintah untuk menyembelih putranya
Ismail alaihissalam. Dia mengatakan kepada anaknya, qala ya bunai, inni ara fil manam anni adbahuk. Saya melihat tadi malam dalam mimpi saya bahwasanya saya menyembelih kamu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah ini kalimat muncul begitu saja? Tidak. Kalimat ini disampaikan Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail itu setelah perjalanan belasan kilo dari Makkah sampai ke Mina. Beliau berjalan. Kalau sekedar menyampaikan, ayah anakku tadi malam saya mimpi, ayah mimpi suruh nyembelih kamu. Enggak sampai 5 menit Pak, enggak sampai 1 menit Bu. Tapi karena ini adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim ingin memastikan yang pertama, Hajar tidak perlu tahu kalau kemudian anaknya mau disembelih. Yang kedua, dia harus menyiapkan Ismail bahwasanya ini adalah bagian daripada perintah Allah. Maka Anda bisa bayangkan perjalanan dari Makkah sampai kemudian ke Mina. Mungkin kalau jalan kaki sekitar 1 jam lebih. Maka tentu ada komunikasi intens yang intim antara ayah dengan putranya. Sampai kemudian muncul kalimat inni ara fil manam anni azbahuk. Fanzur madza tara, kata Ibrahim alaihissalam. Wahai putraku yang terkasih, tadi malam Baba mimpi bahwasannya dalam mimpi itu Baba menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Oleh sebab itu saya mau lihat bagaimana pandangan kamu terhadap perintah tersebut. Kemudian apa kata Ismail alaihissalam? Qala ya abati. Panggilan yang semisal. Wahai ayahku yang aku cintai, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang menjadi perintah. Bukan kemudian ya sudah sembelih saja saya. Tidak. If'al ma tu'mar. Karena dia tahu betul bahwasanya tidaklah Ibrahim mengatakan sesuatu yang seperti ini melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan dapati aku termasuk hamba-hambanya yang bersabar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Maka dalam kisah ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah yang saleh, seorang anak yang saleh, seorang ibu yang salihah memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Maka setiap hamba Allah akan diuji dengan apa yang dia cintainya. Seorang ayah akan diuji dengan istri dan anak-anaknya. Seorang ibu akan diuji dengan suami dan anak-anaknya. Orang kaya diuji dengan hartanya. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala meminta pengorbanan kita. Hanya sekecil dari apa yang kita miliki, dari harta kita. Allah tidak meminta anak kita. Allah tidak meminta istri kita. Allah tidak meminta rumah kita yang mewah. Allah tidak minta kita kendaraan kita yang megah, tidak. Allah hanya meminta kepada kita hewan kurban menurut kesanggupan kita. Sanggupnya kambing, kurban dengan kambing. Merasa hartanya lebih banyak, kurban dengan sapi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal yang menarik dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail ini adalah ketika kata Allah Subhanahu wa taala falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Ismail kemudian sudah dibaringkan dan mata pisau sudah berada di lehernya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian Allah menyeru Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi yang datang. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kemudian kami beri balasan kepada orang-orang yang baik. Satu hal yang perlu jamaah ketahui, di antara wahyu turun kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalur mimpi. Maka kemudian kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami tebus sembelihan tersebut dengan hewan kurban yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang kemudian menjadi syariat kita sampai hari ini. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita hari ini. Ini adalah bentuk pengorbanan yang tidak seberapa. Tapi ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan memberikan apa yang diperintahkan oleh kekasihnya tersebut. Ketika Allah meminta kepada kita untuk berkurban,
Fasholli lirabbika wanhar. Maka kemudian laksanakanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah kurban yang tidak seberapa. Dan kalau mau kemudian kita kiaskan dalam pengorbanan kita sehari-hari, tidaklah kehidupan kita di dunia ini melainkan penuh dengan pengorbanan apapun bentuknya. Apakah korban waktu, apakah korban energi, apakah korban harta, bahkan sebagian akan berkorban nyawa. Tapi kehidupan ini tidak pernah lepas daripada pengorbanan. Karena setiap perjuangan dalam hidup kita selalu menuntut pengorbanan dari apa yang kita miliki. Apalagi untuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka konsekuensi logis ketika dia menuntut pengorbanan kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara bentuk hikmah kenapa hari ini Idul Adha perlu kita selenggarakan. Kenapa kemudian perlu ada penyampaian khutbah untuk menyampaikan kepada kita dan mengingatkan kepada kita betapa setiap momentum di dalam syariat ini memiliki hikmah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang kita keluarkan hari ini untuk kurban kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti iman, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa thabbithum ala millati Ibrahim hanifa وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان والزمان. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي كل مكان والزمان. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.